Untuk tindakan operasinya telah selesai. Apakah boleh kami pindahkan pasiennya ke ruang recovery room? Boleh, pindahkan saja ke ruangan recovery room. Enggak dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore, bagaimana keadaan pasiennya? Pagi, selamat sore. Saya Najwa Amalia Selina, selaku penata anestesi yang bertanggung jawab pada pasien yang melakukan operasi di ruang operasi ortopedi dengan Dr. Narisma Nabila, SPAL. Di sini saya ingin menyerahkan pasien laki-laki atas nama Tuan I yang berusia 25 tahun dengan nomor rekam medik 032736. Untuk kondisi pasien dalam kondisi stabil secara umum setelah menjalani operasi internal V-section menggunakan plate dan screw. Operasi berlangsung sekitar 2 jam 15 menit dengan general anestesi balance. Untuk tingkat kesadaran pasien saat ini dalam kondisi delirium dengan nilai GCS 10, nilai E-nya 3, verbalnya 2, dan untuk nilai monoritnya 5. Pasien dirujuk dari IGD dengan diagnosis fraktur femur medial sinistra diakibatkan jatuh dari ketinggian 2 meter. Pasien tidak memiliki riwayat komorbid seperti diabetes ataupun hipertensi yang signifikan, sehingga pada saat operasi tidak ditemukan komplikasi besar dan tidak ada konversi metode anestesi. Untuk total pendarahan selama operasi sekitar 800 ml, masih dalam batas toleransi normal. Untuk obat-obatan anestesi yang digunakan ada propofol 100 mg, fentanyl 100 mikrogram, isofluren 2% dengan oksigen, rekoronium 50 mg untuk intubasi. Ceftriaxone 1 gram intravena diberikan sebelum insisi, ketorolac 30 mg intravena sebelum operasi. Nah, setelah dilakukan ekstubasi, pasien sempat mengalami kegawatan jalan nafas yang ditandai dengan bunyi gargling dikarenakan adanya peningkatan produksi sekret pada jalan nafas. Namun, tadi telah dilakukan pemasangan OPA dan dilakukan tindakan suction sehingga masalah dapat teratasi. Dan untuk hasil laboratoriumnya yang terbaru pada tanggal 26 November 2024, dilihat di sini hasilnya normal semua ya. Dan tadi setelah dilakukan pemantauan secara intensif untuk mengatasi komplikasi pasca operasi yang dapat memperburuk kondisi, diperoleh hasil tanda-tanda vital pasien juga normal dengan tekanan darah 114/76 mmHg, nadi 76 kali per menit, saturasi oksigen 97% dengan nasal kanul 2 liter per menit, respirasi pasien 18 kali per menit, dan suhu tubuh pasien 36,7 derajat Celcius dengan balance cairan positif 1200 ml, cukup tanpa overload cairan. Untuk intake-nya ada 2500 ml hingga laktat. Terus untuk outputnya ada 1300 ml dengan urin 500 ml dan tadi pendarahan 800 ml. Di sini saya rekomendasikan untuk dilakukan pemantauan jalan napas pada pasien dikarenakan kondisi pasien yang masih pada fase delirium. Observasi adanya suara tambahan seperti snoring atau gargling untuk mencegah terjadinya kegawatan jalan nafas. Namun nanti kakak bisa konfirmasi kembali kepada dokter anestesinya ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan konfirmasikan kepada dokter anestesi ya. Ini untuk surat serah terimanya bisa tanda tangani di sini. Ya, silahkan ya ke depan. Oke, terima kasih. Ya, permisi. Permisi, bagaimana dengan keadaan pasien saat ini? Untuk keadaan pasien saat ini telah terpasang nasal kanul 3 liter per menit. Dan untuk selanjutnya bagaimana dok? Ini untuk rekam medis pasiennya. Baik, saya lihat dulu. Pasien bisa diberikan oksigenasi dengan nasal kanul 2 liter per menit serta monitoring tanda-tanda vital setiap 15 menit
selama 1 jam pertama. Kemudian, setiap 30 menit, pantau tingkat kesadaran menggunakan GCS hingga pasien sepenuhnya sadar. Oke, baik dok. Untuk pemberian analgetik dan keperawatan asuhan selanjutnya bagaimana dok? Dan kapan kira-kira pasien diperbolehkan pindah ke ruang rawat inap? Bisa diberikan ketorolac intravena 30 mg setiap 8 jam sesuai kebutuhan. Jika skala nyeri meningkat, gunakan fentanyl intravena 2 mikrogram per kilogram berat badan. Lanjutkan pemberian ringer laktat 20 tetes per menit untuk mempertahankan hidrasi pasien di recovery room. Jika terjadi mual atau muntah, berikan ondansetron intravena 4 mg. Waspadai tanda-tanda shock hipovolemik. Pasien boleh dipindah ke ruang recovery room jika tanda-tanda vital stabil, tingkat kesadaran mencapai sampai ke sepenuhnya sadar, dan jika tidak ada komplikasi yang memerlukan pengawasan intensif di recovery room. Pastikan update score lebih dari 8. Baik dokter, izin konfirmasi, dilakukan pemberian ketorolac IP 30 mg setiap 8 jam sesuai kebutuhan. Jika skala nyeri meningkat, gunakan fentanyl IP 2 mikrogram, lanjutkan pemberian ringer laktat 20 tetes per menit, dan untuk mempertahankan hidrasi pasien di recovery room. Jika terjadi mual atau muntah pasca anestesi, berikan ondansetron IP 4 mg, waspadai tanda-tanda shock hipovolemik. Pindahkan pasien ke ruangan rawat inap jika tanda-tanda vital stabil kurang lebih 1 jam. Tingkat kesadaran mencapai stabil sepenuhnya jika tidak ada komplikasi yang memerlukan pengawasan intensif di recovery room. Lalu pastikan update skor lebih dari 8. Baik, sudah benar. Oke, baik, permisi dok untuk lembar S-barnya. Apa boleh ditandatangani sebelah sini dok? Ya, boleh. Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih kembali.